pada Coding Talk yang ke-299 ini saya bakalan membawakan judul yaitu tentang auto deploy GitHub project to cPanel. Jadi pada pembahasan kali ini itu saya bakalan kasih tahu caranya gimana mengoper atau memindahkan project dari GitHub repository ke cPanel hosting seperti itu. Nah, sebelum itu saya bakal perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Rakim. Jadi saya sekarang sedang magang di Internship Udah Coding dan asal saya dari Cirebon. Oke, kita lanjut pada list materi. Untuk list materi sendiri ada 3, yaitu pengenalan atau pengertian dari apa itu GitHub dan GitHub Action, dan apa itu cPanel, dan apa itu CI/CD, dan yang terakhir itu adalah prakteknya. Oke, kita lanjut. Oke, pengertian terlebih dahulu untuk apa gitu GitHub dan GitHub Action. Jadi GitHub adalah platform kolaborasi pengembangan perangkat lunak dan repositori kode sumber terpusat. Jadi untuk GitHub ini dia diperuntukkan untuk kayak pengerjaan kelompok ataupun sendiri. Jadi kayak untuk mendevelop sebuah web ataupun aplikasi ataupun sistem, dan bisa ramai-ramai di dalam situ itu. Dan juga untuk GitHub Action adalah layanan otomatisasi alur kerja pengembangan perangkat lunak di GitHub yang menjalankan tindakan otomatis saat ada perubahan di repositori. Oke, kita lanjut. Terus pengertian cPanel. Jadi cPanel adalah alat mudah digunakan untuk mengelola situs web dan hosting. Anda tanpa harus Jadi cPanel adalah alat mudah digunakan untuk mengelola situs web dan hosting Anda tanpa harus jadi ahli teknis. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi cPanel itu dia adalah penyimpanan hosting atau penyimpanan sebuah, kasarnya seperti penyimpanan project untuk uh, di apa agar project kita bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Nah, apa bedanya cPanel dengan hosting-hosting yang lainnya? Mungkin dari segi kemudahan penggunaan. Jadi cPanel ini bisa dibilang sangat mudah untuk digunakan untuk orang awam ataupun orang yang baru pertama kali menggunakan hosting seperti itu. Nah, pengertian sedikitnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu apa itu CI/CD? Jadi CI/CD adalah cara otomatis untuk memastikan perangkat lunak diperiksa dan diterbitkan dengan cepat dan tanpa kesalahan, seperti mekanisme pengamanan untuk aplikasi Anda. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi ini ada 3 tools atau bahan-bahan yang harus dipakai atau harus digunakan nanti, dan yang diperlukan juga. Jadi yang pertama itu GitHub. Untuk di GitHub ini pasti yang akun GitHub, repo GitHub, dan oke, mungkin sebegitu untuk di GitHub. Lalu untuk project dummy kalian bebas pakai apapun itu. Di sini saya bakal pakai yang namanya project HTML biasa aja. Terus yang ketiga itu cPanel. Untuk dapatkan cPanel itu sebenarnya ada cara gratis dan juga cara berbayar seperti itu. Jadi sesuaikan saja. Oke, kita lanjut. Oke, praktek. Langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama, kalian siapkan terlebih dahulu untuk project dummy, dan juga jangan lupa membuat yang namanya folder GitHub. Dan di dalam folder GitHub ini ada folder workflow untuk menyimpan si main YML. Untuk main YML ini sebenarnya untuk namanya bebas, mau master YML mau apapun itu sebenarnya bebas. Nah, oke. Untuk di dalam script YML ini bisa dicek di dalam, atau bukan di dalam, tapi cek di FTP deploy. Jadi saya pakai script dari sini, lalu saya kopas, cuman nggak ada yang disesuaikan, cuman diganti FTP server dan FTP username. Nah, nanti saya bakalan kasih tahu bagaimana cara mendapatkan ini dan ini. Oke, yang pertama itu kita masuk ke cPanel dulu. Oke, ke cPanel. Kalau ini saya langsung saja ngebuat. Mungkin pasti defaultnya cPanel masuknya seperti di sini. Nanti kita ke tombol search paling atas ini, kita cari FTP account, kita klik.
Lalu sebelumnya teman-teman harus bisa ngebuat domainnya terlebih dahulu, atau ya domain alamat email, alamat website dulu. Contoh saya udah ada itu yang namanya domainnya tscicd.sabah.com. Oke. Untuk loginnya sebenarnya bebas. Contoh saya bakal pakai log CICD cara seperti ini. Passwordnya pakai, saya pada password khusus, password yang saya selalu pakai ini. Oke, saya kopas ke sini dan juga ke sini. Untuk directory default saja, langsung saja kita klik account and then berhasil, lalu kita chat akunnya log CICD. Nah ini dia akunnya. Nah nanti kita klik configure FTP client, lalu kita kopas yang bagian sini. Jadi kita kopas username, masukkan ke dalam username seperti ini, log.cicd, lanjut, terus ini FTP servernya kita kopas dan di sini. Oke, udah selesai. Oke, kita terus kedua kita masuk ke dalam repository GitHub kita buat repo baru, namanya bebas. Contoh saya mau ini demo CICD. Sebenarnya cara begini agak kurang bagus karena nanti bisa dilihat oleh orang lain, tapi karena di sini passwordnya di secret, sebenarnya semuanya juga bisa dimasukkan ke dalam secret nanti di dalam GitHub itu. Cuma saya sebagai tes, saya bakalan seperti ini dulu. Oke, kita buat repo baru namanya demo CICD, lanjut kita create repository. Nah kita pakai perintah-perintah yang ada di sini aja biar cepat. Langsung saja kita git init. Saya bakal hapus terlebih dahulu. Git init, git add, git commit min m, first commit, terus git branch main, lanjut kita git remote di bagian sini, paste, lalu git push uorigin main. Oke, dia otomatis nge-push ke dalam branch main ini. Oke, nah ini udah bisa langsung digunakan atau tidak? Nggak, belum bisa karena kita harus setting di bagian settingsnya ini untuk karena ini kan ada masih passwordnya kan di secret ya, kita pisahkannya taruhnya di mana, jadi taruhnya di dalam settings ini. Nah oke, dalam settings ini kita masuk ke secret and variable, lalu action. Setelah itu kita buat new repository secret, jadi kita kasih di sini FTP password, lalu kita masukkan password yang ini yang tadi kita masukkan ke dalam sini, lalu add secret dan berhasil. Oke, nah ini karena gagal mungkin karena tadi nggak ada. Oke, ini untuk passwordnya nggak ada, jadi saya bakalan rerun all job aja, enable debugging biar kita tahu errornya di mana nanti misalnya. Oke, harusnya dia otomatis berhasil karena untuk filenya ini tidak terlalu banyak, jadi bisa dibilang waktunya juga terlalu banyak. Oke, di sini sedang proses dia si action ini, tunggu. Oke, kalau tandanya begini sudah berhasil. Mari kita cek ke dalam ini si FTP account-nya. Saya refresh terlebih dahulu. Oke, sorry. Jadi dia masuknya tuh ke dalam yang tadi kita buat servernya di situ. Saya bakalan cek terlebih dahulu atau ada atau tidak. Tapi di sini statusnya udah berhasil, harusnya udah ada sih. Oke, cek. Saya bakal masuk ke dalam manager, lalu saya cari di sini OMT ya, ternyata harusnya ada di sini.
harusnya ada indeks ATM. Kita cari terlebih dahulu. Oke, wait. Oke, ini dia ada yang tadi kita kirim, jadi dia otomatis masuk ke dalam sini. Nah, ini dia bersama persis. Berarti ini di tes CICD. Oke, saya cek bakalan apakah bisa di running juga. Oke. Harusnya bisa. Harusnya sih bisa. Oke, yang penting dia udah masuk ke dalam si storage ini. Nah, bagaimana mungkin nanti saya bakalan tes lagi nya itu bagaimana entah. Nanti saya bakalan cek lagi aja. CICD-sabahlock.com. Sorry, berarti ini masuk dalam file apa ya? Oke, berarti log CICD. Sip. Log CICD. Not found ternyata. Oke, ternyata not found. Log CICD. Ini tes CICD. Tes CICD sabar. Oke. Tapi untuk ini sudah berhasil untuk ngirim ke dalam si file manager ini. Mungkin untuk konfigurasinya teman-teman bisa sesuaikan lagi nanti agar bisa dilihat sama orang lain. Sebenarnya harusnya bisa, cuman mungkin ini harus ada konfigurasi tertentu lagi. Jadi mungkin cukupkan saja dari video coding talk hari ini. Saya Fikri Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.